Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu semua. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani lewat gembala-gembala sidang itu adalah sebuah kepercayaan, dan tidak setiap orang untuk mendapatkan kepercayaan itu. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Anda diberikan kesempatan untuk layani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, tetapi sudah setahun, tepatnya tanggal 31 Oktober, saya pelayanan non-stop, Bapak Ibu, kecuali ketika saya kena COVID 2 minggu. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kami komitmen suami istri untuk perjamuan, kami tidak terima undangan. Ya, itu bagian dari gembala. Dan ini adalah kali yang kedua untuk saya melayani pada minggu pertama di awal bulan. Itu pertama ketika kakak angkat rohani saya berulang tahun dan saya melayani. Dan yang kedua di tempat ini. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, karena saya konsultasi dengan Tante Jeli, saya bilang, Tante saya mau ke Jakarta karena ingat ada undangan di tempat ini. Tapi saya bilang, Tante, tapi perjamuan Kang, saya tahu diri Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau hal ini terjadi bukan hanya sekedar kesempatan dari gembala sidang jemaat di sini, tetapi kesempatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian sebentar. Saya dalam kondisi yang tidak fit. 2 hari ini kepala saya kayaknya seperti mau pecah. Semalam tadi malam itu pada tingkat yang maksimal. Saya sakit kepala, tidak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan, pelayanan besok. Tetapi saya belajar dalam setiap kali saya melayani Tuhan, Tuhan mau ajarkan saya untuk menghidupi sendiri firman sebelum menyampaikan kepada yang lain. Saya harus perlu mengalaminya secara pribadi sebelum saya memberikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Bapak Ibu tahu, firman Tuhan ini yang akan saya bawakan bagi kita semua membuat saya sadar, ya benar Tuhan, saya yang terlebih dahulu harus menikmati firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Roti Malaikat. Pembacaan awal kita akan lihat pada Mazmur 78 ayat 25. Bisa ditampilkan, saya tadi lupa mencatat ya Bapak Ibu, karena tadi malam saya tidur 12:30 lewat. Ya, karena mempersiapkan padat sekali Bapak Ibu. Sampai tadi malam saya pikir saya bisa enggak, tapi Tuhan tolong. Nah, kita bacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Katakan Amin. amin. Mazmur ini sebenarnya Bapak Ibu dari awal sudah menceritakan bagaimana bangsa Israel itu dipelihara Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dan yang dimaksud dengan roti malaikat yang kita kenal dengan roti mana. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Hari ke-15 bulan kedua berarti mereka keluar dari Mesir itu sudah 1,5 bulan. Dan mereka menggerutu, maunya balik lagi ke Mesir karena
soal makanan. Sehingga ada kemudian sebuah kata bijak yang bilang bahwa mudah bagi Tuhan, mudah bagi Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tetapi sulit bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel. Karena itu pribadi, ya, gampang sekali bangsa Israel keluar, dan banyak berkat-berkat yang mereka dapatkan dari Mesir. Tetapi selalu saja bangsa ini ingat tanda kutip kenyamanan di Mesir, padahal mereka diperbudak. Bapak Ibu, mari kita kemudian belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita hal yang indah, hal yang terbaik. Tetapi ketika pikiran kita hanya berpikir pada hal-hal yang baik, itu sangat terbatas. Dan itu membatasi kuasa Tuhan. Kita pikir, ya Mesir sudah terbaik, sudah baik, tetapi bukan yang terbaik. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran 16 ayat 31 kita lompat. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi apa? Manis. Kita tekankan dulu di situ. Mana itu rasanya manis seperti madu. Nah, ada sekitar 2 juta orang yang keluar dari Mesir. Di masa pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menurunkan mana bagi mereka sebagai makanan bagi mereka. Dan itu selama 40 tahun. 40 tahun. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat apa sih sebenarnya makna dari roti mana itu. Dan saya kemudian dibawa Tuhan pada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Roti mana yang dari Tuhan itu bicara tentang penyediaan. Itu yang pertama. Mari kita kemudian melihat Ulangan 29 ayat 6. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ini agak rancu untuk terjemahan bahasa Indonesia, ya. Terjemahan baru bahasa Indonesia. Kita lihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih kena. Kamu tidak mempunyai roti untuk makanan, air anggur atau minuman keras, tetapi Tuhan memberi segala yang kamu perlukan supaya kamu tahu bahwa Dialah Tuhan Allahmu. Ya, itu maksudnya. Tuhan yang menyediakan. Dan bahkan Bapak Ibu, di dalam firman Allah yang hidup itu dijelaskan lagi, Ia tidak membiarkan kamu menetap, karena kita tahu bahwa mereka berpindah-pindah. Tidak ada kesempatan untuk apa? Berladang, menanam sesuatu untuk dimakan. Nah, di sini dijelaskan tidak membiarkan kamu menetap di suatu tempat untuk menanam gandum bagi rotimu atau untuk menanam pohon anggur bagi air anggur dan minuman keras, supaya kamu sadar bahwa Tuhan Allahmu Dialah yang memelihara kamu. Amin. Luar biasa sebenarnya penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Dia menyediakan roti mana itu bicara tentang penyediaan Tuhan. Pertama. Yang kedua, itu bicara tentang roti kemenangan. Nah, kita lihat Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Di depan musuh kita berpesta pora. Kita menang. Orang yang makan di hadapan musuh artinya sudah menang dahulu. Punya kesempatan untuk menikmati berkat. Amin. Dan itu Tuhan kerjakan di hadapan musuh kita. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Bahkan di hadapan musuh, Tuhan memuliakan saya dan saudara. Puji Tuhan. Sehingga bilangan 14 ayat 9, di sana Bapak Ibu dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini perkataan dua orang pengintai. Ketika 10 pengintai yang lain bilang, negeri yang akan kita kunjungi itu kuat, berkubu, orangnya raksasa. Tetapi apa? Mereka menguatkan orang Israel dan katakan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Akan kita makan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama kita melihat bahwa makna dari roti mana adalah roti penyediaan, kemudian roti kemenangan, dan yang luar biasa. Ketika kita makan 4 sehat 5 sempurna, kita mendapatkan kekuatan. Dan Tuhan lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Bukan sekedar 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna makanan jasmani, tetapi mana itu memberikan kekuatan yang sempurna. Kita lihat dalam Yosua 14 itu ada pembagian tanah Kanaan, dan kita perhatikan ayat 6 sampai seterusnya itu Kaleb mendapatkan Hebron. Ayat 10 kita lompat. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ingat ya, pemeliharaan Tuhan dengan mana selama 40 tahun seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini adalah perkataan Kaleb. Ya, kita ingat Yosua dan Kaleb yang memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Kaleb minta untuk dia mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini apa saudaraku, kita perhatikan, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sampai masa tua Kaleb punya kekuatan. Dan kalau kita lihat ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang apa? Enak, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan.
dan dia mendapatkan Hebron. Bapak Ibu sudah dijelaskan bahwa orang yang berada di Hebron itu orang enak, ya, dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Kenapa dalam usia 85 tahun dia mau sesuatu yang memerlukan ekstra tenaga? Bukan tempat yang biasa, tempat yang harus dia halau dengan penuh kekuatan. Orang raksasa di sana, tetapi dia minta itu karena sampai 85 tahun kekuatannya tetap sama seperti kekuatannya waktu masih muda. Itu karena apa? Karena dia makan roti malaikat. Nah, kita kemudian melihat siapa Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Di situ dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sudah kita baca tadi ya, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 32 ayat 11, di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Sementara kecuali Kaleb, Tuhan katakan di ayat 12, Kaleb orang Kenas dan Yosua bin Nun, keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka makan makanan yang sama, tetapi Kaleb tetap kuat bisa mengalahkan Hebron. Sedangkan bangsa Israel pada umumnya yang lahir di tanah Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, jangankan masuk, jangankan mengalahkan bangsa di sana, masuk pun tidak, karena mereka dihabiskan Tuhan di padang gurun. Musa, Harun pun demikian, tidak masuk. Hanya mereka yang lahir di padang gurun yang kemudian dibawa masuk oleh Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, kita kemudian melihat letak perbedaannya. Tadi mereka makan makanan yang sama, mana menjadi makanan pokok mereka, makanan yang sama. Tetapi kenapa Yosua semakin tua semakin kuat dan Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Kaleb? Maksudnya Kaleb semakin kuat yang kita sudah baca. Kita lihat Bapak Ibu, letak perbedaan. Bilangan 21 ayat 5, kita perhatikan Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu, sudah kita baca tadi, itu rasanya manis. Mereka bilang muak karena apa? Tidak ada rasanya, hambar. Ketika kita hanya melihat berkat jasmani
kita. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan dan Tuhan janjikan bagi saya dan saudara yang manis, kita berasa itu seperti hambar, tidak ada rasanya. Kita begitu jadi muak dengan semuanya itu. Padahal itu lengkap gizinya. Membuat iman saya dan saudara bertumbuh dan kekuatan fisik kita semakin bertambah. Seperti Kaleb yang mampu melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan memandang. Iman mereka bertumbuh dengan makanan yang sama, tetapi iman berbeda. Dengan makanan yang sama, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Mereka memandang, bangsa Israel itu memandang dari pandangan mereka secara manusiawi. Mereka tidak punya visi Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan this like bread, roti ringan. Tadi dikatakan roti hambar, tapi terjemahan bahasa Inggris bilang roti ringan. Sehingga bilangan 32 ayat 13, sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Semuanya ditumpas habis. Seandainya Yosua dan Kaleb juga seperti mereka, ya, pasti mereka juga akan mati, ditumpas. Karena berpikir makanan ringan, hambar. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Yosua dan Kaleb. Bukankah makanan yang kita makan dalam kehidupan rohani kita juga adalah makanan yang sama? Firman Tuhan. Jangan kemudian Anda bosan. Bahkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka benci. Kadang-kala kehidupan saya dan saudara dengar firman Tuhan muncul dalam hati. Itu lagi firmannya, persembahan lagi, perpuluhan lagi, sehingga kita muak. Ingat, Tuhan tidak suka. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara segenap hati. Percaya setiap firman yang disampaikan itu adalah kekuatan bagi kita. Biar diulang-ulang. Ya, Bapak Ibu, dengar dari pendeta satu sama, pendeta satu lagi sama. Tetapi kalau kita menanamkan dalam kehidupan kita pengertian yang benar, setiap firman yang disampaikan bukan hambar, bukan tidak ada rasa, tetapi kalau dari Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Mereka dimusnahkan Tuhan, makanan yang sama, tapi cara melihat orang enak dan merespon ternyata ada perbedaan. Mari kita kemudian belajar bagaimana sih cara kita harus merespon itu. Orang yang sepenuh hati, dalam terjemahan lain dikatakan setia. Orang yang setia itu dalam segala hal dia tidak pernah berubah. Entahkah dalam keadaan senang, entahkah dalam keadaan tidak senang, entahkah dalam keadaan berkelebihan ataupun berkekurangan, tetap setia. Seperti suami istri, saya mau setia dalam keadaan susah dan senang, sakit dan sehat. Itu artinya apa yang kita sudah bacakan tadi, yang diakui oleh Tuhan. Mereka itu segenap hati. Bapak Ibu Saudara dikasih dan Tuhan Yesus Kristus, saya begitu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membawa saya kemudian melihat dalam Matius 11 ayat 30. Matius 11 ayat 30.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ternyata enak. Ya. Ini bicara kemudian kita lihat pada pembacaan sebelumnya, roti enak ternyata Bapak Ibu. Kuk itu bicara tanggung jawab kita kepada Tuhan, ya, dipikulkan kepada kita. Kuk itu ada sebuah palang, ya, untuk ternak bawa beban. Nah, itu berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Enak itu bicara tentang apa? Makanan. Kita akan merasa enak yang kita tujukan kepada makanan. Ya, identiknya yang enak yang makanan. Nah, artinya bahwa setiap tanggung jawab dalam pengiringan dan dalam tugas pelayanan, ingat, Yosua dan Kaleb itu punya tugas untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu dinikmati dan dirasa sebagai makanan yang enak. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Hidup mencari perkenanan Tuhan dan hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Dan kita pun diberikan tugas masing-masing dalam pelayanan. Itu tanggung jawab kita. Mari kita menikmati itu bagaikan makanan yang enak. Amin. Bukan makanan yang hambar. Dan yang kedua, bukan roti ringan seperti pandangan orang Israel, tetapi roti yang membuat kita memiliki kekuatan melawan musuh. Semakin kita menghadapi masalah, semakin kita memikul beban, semakin kita memikul kuk dan tanggung jawab itu, semakin kita terlatih untuk menjadi kuat dan lebih kuat. Jadi apa? Makanan itu, roti itu bukan roti yang ringan. Justru sebaliknya, beban yang ringan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di situ dikatakan, Bapak Ibu, kalau kita melihat Bilangan 14 ayat 9 ini rahasianya kita sudah baca tadi. Jangan takut kepada bangsa negeri ini sebab mereka akan kita telan habis. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris lebih kena. Ya, di situ dikatakan for they are bread for us. Artinya apa? Buat kita, musuh kita itu bagaikan makanan, bagaikan bread, bagaikan roti. Ya, jadi musuh kita itu bagaikan makanan buat kita. Kalau kita bicara musuh itu adalah pergumulan hidup kita, mari kita melihat bahwa musuh itu adalah makanan. Dan makanan itu kalau Tuhan berikan bagi saya dan saudara, pergumulan itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena di situ kita berlatih berperang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita makan habis. Mereka itu cuma roti. Karena kita ketika berperang menghadapi musuh kita, teristimewa menghadapi iblis, setan. Iblis dan setan itu bread, roti bagi kita yang mendatangkan kekuatan. Karena kita akan memakan habis, mengalahkan iblis. Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru saya ingin bagikan ada dua roti. Roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
roti hidup, dan itu adalah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita makan sesuatu, kalau itu dari Tuhan, mari kita mengaminkan. Itu adalah roti hidup. Setiap kita baca firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kita mengerti bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Dan yang kedua, roti perjamuan. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagaimana Bagaimana kita merespon Tuhan Yesus? Bagaimana kita merespon perjamuan kudus? Itu akan menentukan kita. Apakah kita menikmati kuk itu menjadi enak, menikmati beban itu menjadi ringan. Itu yang menentukan bagaimana kita merespon semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel mati di padang gurun dan tidak menikmati tanah perjanjian. Itukah yang akan kita pilih? Atau kita pilih kita adalah Yosua dan Kaleb? Ya Bapak Ibu, yang bukan sekedar masuk ke tanah perjanjian, tetapi memiliki bagian dari tanah perjanjian. Pastikan saya dan saudara Bapak Ibu, kita makan roti hidup dan untuk menikmati hidup kekal yang Tuhan janjikan, dan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Jangan cuma masuk surga, dorong bilang biar kita cuma tukang bapel, nyanda. Tidak. Tetapi kita menikmati mahkota kehidupan. Amin. Jangan cuma di luar, tetapi masuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita belajar dari bangsa Israel, generasi pertama yang ditumpas, dan kita melihat ada Yosua dan Kaleb, dan itulah yang harus kita teladani. Mereka setia sepenuh hati melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan. Roti malaikat itu bukan hal yang memuakkan, bukan hambar, tetapi manis seperti madu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan sekedar roti malaikat yang siang hari akan kita nikmati, tetapi roti kehidupan kekal. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saya tidak akan perpanjang dari roti hidup dan roti perjamuan. Bapak Gembala yang akan membagikan bagi kita semua. Tetapi mari kita melihat bahwa segala sesuatu dari Tuhan itu enak dan manis. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu kor dan saya akan kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saya sudah bilang tadi, saya diberkati dengan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika saya mengerti bahwa saya punya keterbatasan fisik, kepala saya sakit, tidak bisa tidur, saya bilang, oh ya Tuhan, Tuhan selalu ajarkan kepada saya untuk mengerti bahwa saya tidak bisa apa-apa
Dan ketika saya ingat firman Tuhan ini, ya, makan roti itu, makan firman itu menjadi kekuatan. Dan saya boleh sampaikan bagi kita semua siang hari ini. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.